dengan judul Memudarnya Toleransi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saren Maharani Sutrisno, nomor absen 33 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 4. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Magfira Salsa Nugraha Putri, dan yang kedua Muhammad Agung Bagus Setiawan, yang ketiga Muhammad Fajar, yang keempat Nadia Salma Putri Kustriani, yang kelima Najwa Nur Sabrina Aryani, yang keenam Ahmad Rizky Pratama, yang ketujuh Saskia Aurelia, yang kedelapan Siva Aulia, dan terakhir yaitu Zahra Dia Firdausi. Bagian selanjutnya ada bab 1 pendahuluan yang akan latar belakang, yang uraian umumnya akan dijelaskan oleh Siva. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulia, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan uraian umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ialah bentuk negara yang tersusun atas satu negara saja, di mana tidak mengenal adanya negara di dalam negara seperti pada negara federal. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan di Indonesia mulai memudar ketika intoleransi berkembang. Isu-isu yang berupa diskriminasi, intimidasi, dan persekusi dihembuskan ke tengah kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi benturan antar elemen bangsa yang menyebabkan memudarnya rasa toleransi antar warga negara. Intoleransi bisa juga terjadi karena hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan dan pertikaian dalam negeri. Konflik intoleransi yang terjadi di Indonesia merupakan wujud akumulasi dari kerapuhan persatuan dan kesatuan warga masyarakat heterogen dalam satuan wilayah kebudayaan dengan kepentingan konspirasi kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri serta pihak asing. Lalu selanjutnya ada uraian khusus yang akan dijelaskan oleh Magfira Salsa. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang uraian khusus. Intoleransi yang terjadi di negara multikultural seperti Indonesia ini besar kemungkinan terjadi karena masyarakat itu sendiri. Salah satu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang beberapa waktu belakang ini sempat menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan. Permasalahan ini bermula dari beredarnya video salah satu tokoh publik, yaitu Edi Mulyadi, yang mengatakan bahwa calon ibu kota baru kita merupakan tempat jin untuk membuang anak, yang membuat masyarakat Kalimantan menjadi tersinggung. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu isu yang berkaitan dengan intoleransi. Di luar dari niat dan maksud Edi Mulyadi, hal tersebut sudah mengangkut asumsi yang tidak baik mengenai Kalimantan yang tentunya tidak semua masyarakat dapat menerima tujuan utama dari perkataan Edi Mulyadi tersebut. Selanjutnya ada uraian solusi yang akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan saya untuk menjelaskan. Jadi saya Zahra Dia Firdausi, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian solusi. Banyak asumsi dan perspektif masyarakat Indonesia yang mengira bahwa perbedaan adalah salah satu hal yang belum bisa disamaratakan satu sama lain. Karena setiap kelompok memiliki ciri khas masing-masing. Mengakibatkan munculnya konflik yang mengarah pada intoleransi. Persoalan ini pun cukup sulit diatasi karena setiap pribadi memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain, yang mana perlu kontribusi besar antar warga negara dalam menyadari bahwa perbedaan tidak menutup kemungkinan bahwa kita tetap dapat hidup berdampingan meskipun tiap kelompok memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing. Disintegrasi dan intoleransi akan terus terjadi jika kita sebagai warga negara tidak melakukan upaya dalam mengatasi persoalan yang terjadi.
ditambah pemikiran dan ideologi baru yang masuk yang bertolak belakang dengan ideologi bangsa dalam NKRI, yang kemudian membuat rasa persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kurang bermakna bagi warga negara Indonesia. Untuk poin rumusan masalah akan dijelaskan oleh Faza. Terima kasih Sharen telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya Muhammad Faza absen 24. Di sini saya akan membacakan pertanyaan umum, khusus, dan solusi. Yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan umum. Yang pertama, mengapa masyarakat Indonesia masih ada yang belum menerima kemajemukan yang ada di Indonesia? Yang kedua, apa faktor penyebab terbesar disintegrasi yang terjadi di Indonesia? Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengedepankan sikap toleransi dan sadar pentingnya persatuan Indonesia? Yang kedua, pertanyaan khusus. Pertanyaan pertama, apa yang membuat masyarakat Kalimantan begitu emosional terhadap pernyataan yang dikemukakan Edy Mulyadi? Yang kedua, balasan apa yang dilemparkan masyarakat Kalimantan setelah mendengar pernyataan Edy Mulyadi tersebut? Yang ketiga, apa alasan Edy Mulyadi mengatakan daerah Kalimantan adalah tempat jin buang anak? Dan yang terakhir, pertanyaan solusi. Pertanyaan pertama, apa upaya yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terkait keberagaman di Indonesia? Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan intoleransi di Indonesia? Dan yang ketiga, implementasi apa yang diterapkan Edy Mulyadi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk bab kedua yaitu ada pembahasan. Untuk poin pertama yaitu jawaban tersirat, yang nantinya jawaban umum akan dijelaskan oleh Agung. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian tersirat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung, absen 22 dari kelompok 4. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Keberagaman tersebut telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan berbagai konflik dan perpecahan di Indonesia. Secara sosiologis, ada beberapa penyebab terjadinya konflik, diantaranya adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang, kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Selanjutnya, jawaban khusus akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan berbicara. Saya, Najwa Sarjunariani, akan menjelaskan jawaban khusus. Salah satu kasus intoleransi yang baru-baru ini menarik perhatian masyarakat adalah kasus Edy Mulyadi yang dinilai menghina Kalimantan. Edy Mulyadi menyebutkan bahwa Kalimantan tempat jin buang anak. Dalam videonya, Edy Mulyadi juga menyebut tidak ada orang yang mau pindah ke IKN baru di Penajam Pasir Utara, kecuali monyet. Salah seorang rekan yang duduk di sebelah Edy Mulyadi diduga juga turut mengucapkan hanya monyet, saat Edy Mulyadi meminta penguatan atas argumennya. Menanggapi hal itu, masyarakat sontak geram dan meramaikan tagar hashtag warga Kalimantan bukan monyet, sehingga menjadi trending topik di Twitter. Lebih dari 20.000 kicauan dari berbagai kalangan yang turut menyerukan tagar tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nadia. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Nadia Salma akan membacakan lanjutan dari jawaban khusus. Menanggapi permasalahan tersebut, Edy pun memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya terhadap Kalimantan. Nah, di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, kata Edy. Dikutip dari akun YouTube Bang Edy Channel pada Senin 24 Januari 2022. Menurut dia, istilah jin buang anak juga pernah menjadi julukan kawasan Monas dan BSD di zaman dahulu. Ia berpandangan itu hanya istilah yang menandakan suatu tempat jauh dan terpencil. Jangankan Kalimantan, istilah mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD itu tahun 80-an masih tempat jin buang anak, istilah biasa, ucap dia.
Edi menilai ada pihak yang berupaya memainkan. Ia tetap meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas pernyataannya itu. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataannya itu tidak ada niatan untuk merendahkan dan menghina pihak tertentu. Selanjutnya ada jawaban tersurat yang akan di-play oleh kelompok 4. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari? Videonya berhenti. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Saya mau jadi warga ibu kota baru. Nusari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Nama Pulau Kalimantan menjadi perbincangan publik hingga trending di Twitter. Pasalnya seorang pria bernama Edi Mulyadi Kenapa videonya? Udah cukup? Oh, maaf ini Shivanya yang share screen-nya sinyalnya error, jadi mau diganti, Pak. Iya, boleh, boleh. Sok. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari, pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Nama Pulau Kalimantan menjadi perbincangan publik hingga trending di Twitter. Pasalnya seorang pria bernama Edi Mulyadi baru-baru ini mengeluarkan kalimat yang membuat warga Kalimantan meradang. Edi menjadi sorotan seusai dirinya menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya. Video dugaan penghinaan oleh Edi Mulyadi terhadap Kalimantan pun menjadi viral di Twitter. Bahkan video milik Edi Mulyadi juga menghina Kalimantan menjadi sorotan. Video tersebut sudah tersebar di media sosial, salah satunya yang diunggah oleh akun Twitter @yradianto pada Sabtu 22 Januari 2022. Dalam video tersebut, Edi menyuarakan terkait dengan IKN atau Ibu Kota Negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan.
Menurut Edi, ibu kota negara yang akan dipindah ke Kalimantan disebutnya sebagai tempat jin membuang anak. Bahkan pria itu menyebut pasar bagi ibu kota baru adalah kuntilanak dan genderuwo. Ya, publik yang mengecam video pernyataan Edi Mulyadi tersebut. Untuk video kedua, ada klarifikasi Pak Edi Mulyadi. Edi Mulyadi akhirnya buka suara terkait perkataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Ia kemudian mengklarifikasi ucapannya tersebut dan meminta maaf kepada warga Kalimantan. Menurut Edi, pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak hanya sebuah istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh. Baginya itu adalah istilah biasa dan umum, khususnya di DKI Jakarta. Ia kemudian meminta maaf kepada masyarakat jika perkataannya tersebut dianggap salah dan melukai banyak orang. Ia mengaku tak ada maksud untuk menghina. Permintaan maaf Edi Mulyadi disampaikan langsung saat pertemuannya dengan sejumlah tokoh Kalimantan yang dipimpin Muhammad Uhaib Asad, dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan di Jakarta. Edi Mulyadi meminta maaf kepada tokoh dan masyarakat Kalimantan. Permohonan maaf Edi Mulyadi pun disambut baik oleh perwakilan Kalimantan yang hadir saat itu. Edi Mulyadi kemudian kembali mempertegas bahwa pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak hanya sebuah istilah dan jauh dari niat menghina. Para tokoh Kalimantan yang hadir berharap kesalahpahaman tersebut selesai dan tidak diperpanjang lagi. Mereka meminta agar kembali kepada narasi fokus menjaga negeri. Mainkan soal ucapan. Jadi Kalimantan begini lengkapnya nih. Kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, lalu kita pindah tempat ke jin buang anak. Nah, Kalimantan kurang lebih begitu ya. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah, di Jakarta istilah, kalau kita nyewa gitu kan ya. Di Jakarta tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi saya tidak pikir lagi. Cuman yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Gitu. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, tentu saya nggak ada. Ada bang. Saya orang Kalimantan. Saya orang Kalimantan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan Untuk video ketiga yaitu tindakan warga Kalimantan. Saya Panglima Tembak Bayar Titisan Pengaburung Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Demi daya se-Kalimantan.
menghina kami, maka kami hari ini akan memotong babi sebagai simbol bahwa Edi Mulyadi disimbolkan sebagai babi warna hitam dalam ya. Sebelum ke bab penutup ya, tanya jawab dulu ya. Nah, langsung ke moderator, silakan. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2 bisa dilangsungkan pertanyaannya. Ya, silakan satu orang aja cukup yang mewakili kelompok 2. Silakan dari kelompok saya Tiara Putri dari perwakilan kelompok 2 mau bertanya, apa tindakan selanjutnya agar kejadian ini tidak terulangi lagi, terjadi lagi? Terima kasih. Langsung aja. Silakan kelompok 4. Ya, jadi saya Saskia, absen 32, akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Tiara tadi. Jadi langkah selanjutnya, setiap individu harus sadar kalau setiap individu itu punya pendapatnya masing-masing. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang tahu kalau kita tuh beragam, harusnya sebelum kita mengutarakan pendapat harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah karena perbedaan pendapat atau cara pandang suatu individu. Moderator, kembalikan ke penanya. Saya ingin menambahkan jawaban dari Saskia. Jadi benar bahwa setiap orang itu berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing. Namun ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Nah, karena kita sebagai negara yang majemuk, istilahnya tidak hanya memiliki satu budaya saja, kita juga harus bisa menghargai perasaan dari setiap suku yang berbeda gitu, karena tidak semua yang bisa kita katakan itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, namun jika apa yang kita utarakan itu berakibat fatal, tentunya harus diperkuat dengan orang tidak akan sembarangan untuk mengungkapkan pendapatnya yang istilahnya dapat menyakiti perasaan dari orang lain kayak gitu. Namun untuk toleransinya itu sendiri, kita harus menyadari bahwa Indonesia itu memiliki perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan sebagainya macam. Jadi sebelum kita berbicara, kita akan memikirkan dulu resiko apa yang akan terjadi jika kita mengutarakan pendapat yang mungkin saja belum bisa diterima oleh banyak. Untuk jawaban dari Saskia dan Zahra, apakah itu sudah cukup menjawab pertanyaan dari Tiara? Ya, sudah. Terima kasih. Iya. Ya, langsung saja kalau gitu ke kesimpulan aja deh ya. Ya. Untuk terakhir yaitu ada bab 3. Kesimpulan akan dijelaskan oleh dari uraian masalah dan juga yang dijelaskan, dapat disimpulkan toleransi adalah sikap tidak menghormati adanya perbedaan pendapat, suku, ras, agama, dan budaya yang dimiliki suatu kelompok atau individu. Intoleransi masih dijumpai di Indonesia. Contohnya kasus penghinaan Kalimantan oleh Edi Mulyadi yang memicu amarah dari masyarakat. Meskipun hingga saat ini sebagian masyarakat Kalimantan masih ada yang belum menerima permintaan maaf Edi Mulyadi terkait masalah tersebut. Terima kasih. Ada saran? Lalu selanjutnya
Selanjutnya ada saran, yaitu yang akan dibacakan oleh Sebenarnya Saskia. terima kasih pada Saren yang mempersilahkan saya untuk di cerita tanya jawab sebelumnya. Tapi saya ulang. Jadi setiap individu pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Maka dari itu setiap warga negara Indonesia yang majemuk dalam SARA, sebaiknya sebelum kita mengutarakan pendapat harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah karena perbedaan pendapat atau cara pandang tiap individu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Dan sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelum ditutup, apakah Bapak ada tambahan? Ya, terima kasih. Sebelumnya berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Ya, baiklah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah hari ini kelompok 4 bisa menyelenggarakan presentasi ini ya, walaupun dengan suasana yang terbatas ya, karena kita melaksanakannya juga di luar jam belajar ya, dengan menggunakan Zoom yang gratis ya. Tapi alhamdulillah waktu insya Allah mencukupi. Apa yang tadi sudah disampaikan sungguh luar biasa ya. Walaupun kita tidak bisa menghadirkan narasumber ya karena keterbatasan itu, tapi sumber yang kalian datangkan dari YouTube ya, kemudian dari kalian sendiri itu sudah cukup mewakili. Pertanyaan yang tadi bagus dan jawabannya pun sungguh luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kalian ya. Ya, kalian dua kelompok hari ini memuaskan saya ya. Karena ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan presentasi dari kelas 12 mulai di kelas 12 IPA 1, IPA 2 sampai IPA 6, kemudian IPS 1, IPS 2 sampai IPS 3. Alhamdulillah 4 kelompok kali 9 kelas 36 kelompok sudah tampil semuanya, dan kelompok 3, kelompok 4 di kelas 12 IPS 2 hari ini adalah yang mengakhirinya dengan sangat manis. Terima kasih ya, kalian sudah bisa menyelenggarakan ini sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial. Semua kelompok sudah tampil karena memang syarat kelulusan ada 3 ya, ada 3 ini ya. Pertama, siswa itu nilainya nanti memperoleh nilai dari pelaksanaan ujian sekolah itu 50%. Nanti tanggal 14 kalian ujiannya. Kemudian 30% dari portofolio. Portofolio itu seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi yang sudah kalian laksanakan dari mulai ulangan, penugasan, segala macam. Itu nilainya 30%. Dan yang 20% itu dari kegiatan hari ini. Ini namanya kegiatan ini mungkin bisa dikatakan penugasan dalam arti ya bisa juga mungkin praktek belajar dari PKN ini ya. Nah gitu ya. Jadi total nilai 100% itu diambil dari sana. Jadi masih ada nanti 50% lagi ya yang harus kalian dapat dari ujian sekolah tanggal 14. Sudah siap belum? Materinya nanti kelas 10, kelas 11, kelas 12. Materi kelas 10 itu ada 7 KD. Kemudian kelas 11 itu ada 6 KD atau 6 bab. Dan 4 bab dari kelas 12, seluruhnya 17 bab. Siap kalian? Kenapa tersenyum? Sudah ada bayangan seperti apa soalnya? Kalian mau tahu soalnya? Mau tahu soalnya? Mau Pak, boleh Pak dikirim tuh. Bukan, ikuti pembahasan live streaming nanti ya. Mau? Jam berapa Pak live streaming? Ya enggak, nanti harinya akan diberitahukan kemudian ya. Linknya juga nggak bisa dari jauh hari, mendadak karena live streamingnya melalui YouTube mungkin ya. Kenapa? Karena kita tidak diberikan izin menggunakan, belum diberikan izin menggunakan link Zoom yang 1000 yang dari sekolah. Mereka atau pihak sekolah hanya memberikan yang link 100 ya. Kalau link 100 kita hanya maksimal 2-3 kelas, itu nggak punya waktu kita ya. Karena kan kalian masih ujian praktek sampai tanggal berapa? Ya, jadi waktu yang tersisa nggak mungkin cukup untuk pembahasan. Makanya pembahasan ini akan saya sekaliguskan 9 kelas sekaligus ya, 360 orang. Nah, tanpa link yang banyak nggak bisa kan? Makanya saya gunakan link YouTube saja. Tapi nanti di sana no komentarnya saya tutup. Ya, silahkan nanti kalian ikutin. Insya Allah ada bayangan untuk soal ujian nanti. Tapi itu di private ya, tidak dipublis ke umum, tapi hanya lingkungan terbatas. Siap kalian ya nanti? Ya? Ngikutin? Baik Pak. Ya, nanti saya akan beritahukan kemudian, mudah-mudahan ini lancar. Saya akan coba membuat sesimpel mungkin yang bisa kalian pahami.
Insya Allah. Ya mudah-mudahan 50% bisa maksimal kalian dapat ya, alias 100 nilainya. Kalaupun tidak, nilainya bagus. Sehingga saya akan memberikan nilai yang optimal untuk kenang-kenangan kalian di dalam ijazah nanti. Terima kasih ya, sekali lagi. Apa yang tadi sudah kalian bahas, baik dari kelompok 2 maksud saya, masalah Spartisme, kemudian kelompok 4 barusan juga ya. Itu sungguh luar biasa materinya. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah disampaikan itu bisa menjadi pengalaman ya bagi kita. Dan jangan kaget kalau nanti saya pilih-pilih, kemudian saya share di YouTube juga ya untuk contoh pembelajaran buat sekolah lain ya. Nah, nanti saya lihat, saya pilih. Mudah-mudahan yang kelompok ini ada yang terpilih untuk saya share, sehingga itu menjadi dokumen penting satu saat Anda sudah ada di sana. Ini dulu waktu saya nih punya pengalaman ya, melakukan presentasi. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sungguh luar biasa ya kelas ini. Silakan ditutup dengan doa dulu. Ya. Pimpin doa. Mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya.